Saya ini kuasa hukum kurang lebih 200 penghuni. Pak Maruli sendiri juga kuasa hukum kira-kira 200. Jadi kita yang daftar untuk rapat kreditur ini juga sekitar 400-an. Jadi hampir, kita nggak bilang pasti ya, tapi hampir 100% penghuni Jardin ini meminta kepada kita untuk mengganti kurator. Kenapa bisa sampai minta ganti kurator? Karena diduga kuat, kita nggak tuduh, diduga kuat kurator itu tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Karena apa? Kurator waktu itu direkomendasikan dan dimohonkan oleh PKPU-nya oleh BRI Agro, ya bank, ya. Dan ini yang lucu, Mbak, sertifikat kita ini sekarang kan ada di BRI Agro. Nah pada waktu itu ada cacat hukum yang dilakukan baik KKH, makanya kami juga sebenarnya juga minta supaya KKH dengan BRI Agro ini ya kita lihat kan telah melakukan perbuatan, diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Kenapa? Karena sertifikat yang dijaminkan itu sebetulnya milik penghuni, ribuan penghuni yang ada di Rusunami Jardin ini, ya di apartemen Jardin ini. Tapi di perjanjian kreditnya itu hanya 172 unit. Ya, perjanjian kreditnya itu hanya tulisnya 172 unit. Artinya dia nggak berhak untuk menahan sertifikat induk dari Agro. Maka kalau toh itu dipasang HT di sertifikat induk, patut diduga terjadi perbuatan melawan hukum. Ya, karena dasar perjanjian itu kan 1320 perdata, cakap sepakat objek tertentu sebabnya halal. Ini sebabnya tidak halal, jadi harus batal demi hukum. Kalau batal demi hukum artinya sertifikat harusnya hak penghuni. Nah, kurator sampai saat ini tidak melakukan gugatan lain atau apapun juga untuk mengambil sertifikat itu dari BRI Agro. Ya, dan kemudian budal kami harusnya apartemen kami ini bukan budal pailit. Ada putusan Mahkamah Konstitusi, kalau udah lunas dan udah dilakukan serah terima, itu milik kami. Yang dipermasalahkan hanya masalah uang untuk bikin sertifikatnya atau SLF, kan begitu. Nah jadi ini yang kami sayangkan, adanya dugaan kelalaian sudah 5 tahun nggak selesai-selesai juga untuk sertifikat kami selaku penghuni. Saya sendiri juga memiliki unit di sana, ada 3 unit. Pak Maruli juga selain sebagai lawyer juga penghuni, pemilik unit juga. Jadi kami pada intinya minta untuk ganti kurator, yang mana ternyata lawyer debitur juga tadi kita lihat juga minta ganti kurator. Artinya ya kami juga mohon kepada hakim pengawas ya dan hakim pemutus di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk meluluskan permintaan kami untuk ganti kurator tersebut. Intinya begitu, supaya diganti dengan kurator-kurator yang kami rasa bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Karena sampai sekarang kami juga nggak pernah ada lagi rapat kreditur, sudah 5 tahun ya. Patut diduga ini kan ada apa, kan harusnya ada rapat kreditur rutin ya, laporan per 3 bulan. Nah kami juga nggak tahu laporannya seperti apa, kan begitu ya. Nah kira-kira dari kami seperti itu. Mungkin mau ditambahkan oleh rekan saya Pak Maruli ya. Ya, terima kasih. Saya tambahan ya. Sebenarnya rapat kreditur tadi itu tidak terlepas dari surat yang kami ajukan kepada Majelis Hakim dalam perkara kepailitan ini. Surat kami tertanggal 27 Agustus 2025 di mana kami mengajukan permohonan ganti kurator. Permohonan ganti kurator ini sebenarnya normatif, artinya ada diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Alasan kami mengganti kurator ini karena kami lihat kinerja kurator ini nggak maksimal ya. Sebenarnya kan kami dalam hal ini sebagai kreditur yaitu pemilik unit ya. Seperti yang saya sampaikan tadi di rapat kreditur, bahwasanya kami ini ya efek dari kepailitan itu sehingga kami sampai sekarang belum bisa memiliki sertifikat hak milik atas tata rumah susun karena memang itu belum diproses oleh KKH sebagai developer pada waktu itu yang sekarang sudah nyatakan pailit ya kan gitu. Sebenarnya kami de facto itu sudah sebagai pemilik de jure, hanya de facto kami belum memiliki sertifikat ya. Ini yang kami harapkan sebenarnya dari kurator, harusnya ya selalulah ada komunikasi dan kerjasama ya kan dengan kami para pemilik, bagaimana cara pemberesannya itu dengan mengurus sertifikat hak milik atas rumah susun itu. Sebenarnya itu pekerjaan, kebetulan saya juga berprofesi dalam pengurusan sertifikat itu pernah saya lakukan. Nggak sulit sih, yang penting ada kemauan, ya kan gitu kan.
kalau soal menyangkut masalah biaya itu kan bisa dirembukan bersama. Ya ini yang nggak kami lihat selama ini di tingkat dari kurator ya kan gitu. Ya sebenarnya kurator ini karena saya juga berprofesi kurator dengan Pak Beni itu yang 5 ini ada kita kenal gitu kan. Tapi kita lihat kan artinya gimana ini sudah sekian tahun ya tepatnya 5 tahun nggak ada progres. Sementara dalam kepailitannya Henry Yusada mereka sudah melakukan eksekusi yang seperti Pak Beni katakan nggak pernah ada laporan atau rapat-rapat kan gitu kan, sehingga ya kami kan perlu ada kepastian hukum, kami sebagai pemilik dan kami sebagai kuasa dari para pemilik kreditur, dalam hal ini pemilik unit Jardin kan. Jadi itu salah satu sebenarnya latar belakang sehingga kami dengan kekeh meminta untuk dilakukan pergantian kurator. Jadi tidak lain ini sifatnya profesional kan, betul artinya, dan hal itu ada diatur dalam undang-undang. Selagi artinya kinerja kurator itu nggak maksimal dalam pemberesan, ya kreditur konkuren punya hak untuk mengajukan pergantian kurator. Jadi itu yang menjadi latar belakang ya adanya rapat kreditur. Ini rapat kreditur baru pertama sekali sejak dinyatakan insolvensi. Ya kan, setelah ada rapat verifikasi ini, setelah 5 tahun ini baru pertama kali dilakukan rapat kreditur, itu pun terkait dengan surat kami itu. Walaupun sebenarnya materi rapat itu kan agendanya mereka mau menyampaikan proposal penyelesaian parsial terhadap pembuatan SLF dan sertifikat hak milik atas satu rumah susun. Itu sebenarnya sudah mereka pernah sampaikan, tetapi proposal itu menurut saya ya, menurut kami itu ya nggak masuk akal, terlampau memberatkan kami pemilik unit apartemen di situ. Karena apa? Ya saya juga sebagai pemilik, sebagai lawyer dan praktisi pengurusan sertifikat, menurut saya itu harganya terlampau tinggi sekali. Apalagi kan kami pemilik apartemen Jardin itu adalah sebenarnya kelasnya Rusunami. Jadi ini yang selama ini tidak selalu ditindaklanjutin oleh kurator, ya artinya komunikasi kurator juga kurang baik kan gitu kan. Kami melalui P3 perhimpunan para pemilik dan komunitas rumah susun bersurat, ditanggapi juga serius nggak serius, ya akhirnya ya kami mengambil inisiatif mengajukan permohonan ganti kurator. Sehingga inilah latar belakang diadakan rapat kreditur itu, walaupun agendanya oleh tadi kurator tidak dimasukkan menyangkut masalah pergantian kurator ini. Makanya kami sampaikan tadi, artinya kami menginginkan dilakukan pergantian kurator. Itu cara yang bisa saya sampaikan. Dan sedikit tambahan, ini dimungkinkan di dalam pasal 71 Undang-Undang Kepilitan, lebih dari setengah yang diajukan sebetulnya yang diutamakan adalah kreditur konkuren, maka pengadilan bisa mengabulkan permohonan untuk ganti kurator itu. Ya, jadi kami berharap kira-kira dari pengadilan dapat mengabulkan keinginan kami ya selaku kuasa hukum mayoritas dari penghuni Jardin. Ya termasuk ternyata tadi kita lihat juga debitur juga mengajukan, artinya debitur juga menginginkan ganti kurator. Ya jadi kita juga prihatin dengan teman-teman buruh ya. Tadi saya juga lihat itu dari yang mereka preferen juga belum diselesaikan, ternyata dari buruh sudah 5 tahun. Makanya mereka juga tadi juga ikut mendukung ganti kurator, walaupun sebetulnya untuk ganti kurator ini lebih diutamakan yang kreditur konkuren, yang kalau yang memohon ada kreditur konkuren. Ya, dan kami kebetulan kuasa dari mayoritas kreditur konkuren. Ya, sudah seharusnya ya mudah-mudahan dapat segera dikabulkan. Mengingat sudah 5 tahun mereka pegang dan kita duga ya nggak ada hasil dan tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan sertifikat dari Jardin ini. Terima kasih. Pak, izin namanya